percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Shalom saudara, apa hal penting yang menduduki peringkat pertama yang menentukan jatuh bangunnya sebuah gereja, bahkan menentukan nasib kekal dari jemaat? Saudaraku, yang sangat penting dalam gereja ialah Injil Yesus Kristus. Banyak hal yang mendesak yang orang anggap penting untuk segera dibereskan dalam dunia masa kini. Tetapi saudara, semuanya itu memang mendesak, bahkan penting, namun bukan sangat penting. Hanya Injil Yesus Kristus yang sangat penting di dalam kehidupan gereja. Sebab Injil menentukan hidup kekal manusia yang akan mempengaruhi total radikal kehidupan setiap umat, baik kelak maupun kini ketika masih hidup di dunia. Gereja yang berdiri teguh ialah gereja yang tidak melupakan fondasinya, yaitu Injil Yesus Kristus. Gereja ada karena Injil Yesus dan disambut dalam iman. Bila hal yang sangat penting ini, saudara, dilupakan, diabaikan, maka gereja dan kehidupan Kristen terancam bahaya. Oleh Injil itulah kita diselamatkan. Kematian dan kebangkitannya telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan dari murka Allah. Hal-hal mendesak yang tiap hari harus kita hadapi, seharusnya kita perhadapkan di bawah terang Injil dan bukan membuat keyakinan kita akan Injil menjadi goyah. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, saudara, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Banyak orang meragukan kebenaran Injil, dan rupanya hal itu sudah terjadi bahkan
sejak zaman dari Rasul Paulus. Benarkah Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Benarkah Dia bangkit dari kematian? Bahkan banyak lagi pertanyaan orang ajukan terhadap kebenaran Injil. Namun yang terutama ialah kebenaran tentang kebangkitannya. Saudaraku, Rasul Paulus sejatinya tidak pernah berjumpa Yesus sewaktu Yesus hidup. Ada yang mengatakan begitu. Namun ada juga yang mengatakan pernah berjumpa. Namun di dalam iman, Paulus percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Ada yang membutuhkan akal pikiran, namun ada yang membutuhkan iman. Tidak ada perbedaan antara kehidupan orang Kristen dan orang tidak percaya. Semuanya akan mengalami kebinasaan. Akan tetapi, karena Kristus benar-benar bangkit, maka kita yang beriman kepada kebangkitannya akan juga turut dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ini menjadi pondasi penting bagi menjalani hidup dengan baik. Karena orang yang telah percaya bahwa Yesus bangkit, maka dia diberikan kekuatan untuk menang atas dosa, sehingga dapat berjuang mengerjakan tugas keselamatan selama di dunia. Saudaraku, kebangkitan Kristus memberikan keyakinan bahwa kita tidak lagi tinggal dalam dosa. Kita sudah bebas dari perbudakan dosa. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada keselamatan dan pengampunan. Sebab Kristus tidak dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dosa Adam membuat semua manusia menuju kematian kekal. Karena itu seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua manusia telah berbuat dosa dan hukumannya kematian kekal. Tetapi kebangkitan Kristus menjamin keselamatan orang percaya bahwa kita akan dibangkitkan dan akan bersatu dalam persekutuan bersama Kristus. Karena Kristus telah menang atas dosa, maka kita pun juga menang atas dosa. Maka orang yang percaya kebangkitan Kristus akan meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Karena kuasa dosa sudah dikalahkan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya yang memampukan kita untuk hidup sebagai ciptaan baru. Sudahkah kita percaya kebangkitan Kristus, saudara? Apabila sudah, masihkah kita hidup di dalam dosa? Karena kebangkitannya memberikan kekuatan bagi kita untuk menang atas dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami kembali diingatkan bahwa setiap kami yang percaya akan kebangkitan Yesus, maka kami pun diberikan kemenangan dalam pergumulan dosa, sehingga kami dapat meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran, dan hidup sebagai ciptaan yang baru. Mampukan kami Tuhan, sebagai gereja militan yang berjuang melawan dosa ini, supaya tiap hari, tiap saat, tiap waktu, kami meninggalkan dosa itu, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Pada hari Minggu nanti Bapa, tanggal 29, kami akan merayakan ulang tahun GKT Banyuwangi ke-75 sejak persekutuan pertama. 75 tahun menunjukkan usia yang sudah lansia, dan itu menunjukkan bahwa warisan imanlah
yang harus ada di tengah-tengah gereja kami. Bukan lagi warisan kekacauan, bukan lagi warisan pertengkaran, tapi warisan iman dan ajaran. Bahkan apabila dihitung semenjak didewasakan tahun 1975, maka gereja kami sudah berusia 48 tahun. Sudah berusia dewasa, sudah berusia matang. Karena itu Tuhan, biarlah juga diikuti dengan kedewasaan iman dan kerohanian kami. Kami makin bertumbuh, kami makin hidup oleh karena Kristus, kami makin meninggalkan dosa. Sekalipun gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari dosa, masih bergumul di dalam dosa, tetapi oleh karena usia kami yang sudah dewasa ini, biarlah kami makin membenci dosa dan kami makin hidup di dalam kebenaran. Maka gereja kami adalah gereja yang dipenuhi dengan kesetiaan, yang dipenuhi dengan kedamaian sejahteraan, bukan pertengkaran, bukan kekacauan, bukan kesalahpahaman. Tolonglah gereja kami Bapa, supaya menjadi gereja militan, gereja yang terus berperang melawan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.